Puji Tuhan, saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Nah, kita kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Ini suatu anugerah kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan juga terima kasih buat Bapak Gembala yang terus memberikan kepercayaan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita adalah seorang murid. Murid itu terus belajar, dan guru kita adalah Tuhan Yesus. Memandang Yesus sebagai guru kita yang akan membawa kita lebih lagi di dalam pengertian kita akan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu saat ini kita akan belajar bersama firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Matius 18 ayat yang pertama sampai pada yang kelima. Untuk kita menghormati firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Judul siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat yang pertama kita baca bersama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama firman Tuhan. Ya. Kalau di mana di situ murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan, berbicara mengenai kebesaran. Ya. Sebab dikatakan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini pertanyaan murid-murid Tuhan. Ya. Tentunya di situ Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kebesaran telah menjadi bahan pemikiran murid-murid Tuhan. Ya. Berbicara mengenai kebesaran itu menjadi pikiran murid-murid Tuhan. Tentu itu akan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Di situ di saat murid-murid Tuhan berkata, ya. Di situ pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, ini murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan di situ tentunya ya, dalam hati murid-murid Tuhan itu ada pemikiran, ya saudaraku. Ya, ada pemikiran. Di saat bertanya pasti ada pemikiran dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Mungkin dalam pikiran murid-murid Tuhan itu mungkin yang terbesar karena ada 12 murid Tuhan ya. Di situ dalam pemikiran mungkin aja yang terbesar adalah Petrus. Karena Petrus ini sangat pemberani untuk membela Tuhan. Mungkin ada yang berpikiran mungkin Yohanes. Ya. Mungkin ada yang berpikiran mungkin Andreas. Ya.
Di situ mungkin ada pemikiran dari murid-murid Yesus kalau berbicara mengenai kebesaran. Begitu juga pasti ada pemikiran di dalam kehidupan kita. Mungkin yang terbesar bisa masuk dalam kerajaan surga, mungkin yang sudah banyak melayani Tuhan, sudah banyak persembahan, sudah banyak, mungkin itu di dalam pemikiran kita. Tetapi di situ kalau saya merenungkan saudara, ternyata jawaban Tuhan itu tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana. Di saat murid-murid Tuhan, siapakah yang terbesar? Terbesar dalam kerajaan surga Tuhan siapa? Jawaban Tuhan tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana, bahwa jawaban Tuhan itu mengagetkan saudaraku. Sebab Tuhan berkata begini, Aku berkata kepadamu, ayat yang ketiga, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, saudara ya, mesti kita pun kaget. Kita menganggap, wah, nanti yang terbesar dalam kerajaan surga adalah aku, ya, yang sudah dalam gereja seperti ini. Nah, di saat Tuhan berkata, jika kamu tidak bertobat dan kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan itu tahu dalam hati dan pikiran kita, ya, jika kita tidak bertobat. Bertobat itu adalah meninggalkan segala perbuatan-perbuatan lama kita, meninggalkan segala dosa-dosa kita, dan kita mau menjadi hidup yang baru supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan katakan, kamu harus menjadi seperti anak kecil ini. Di situ kalau kita meneliti apa sih keistimewaan dari seorang anak kecil ini, kok sampai Tuhan itu memberikan contoh, kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada apa sih keistimewaan dari seorang anak kecil? Di situ kalau saya pelajari bahwa seorang anak kecil itu mudah percaya, saudara. Seorang anak kecil itu mudah percaya, tidak suka mencurigai, tidak meragukan, tidak menerima, mudah menerima yang diberitahu, percaya mutlak pada yang memelihara. Ini keistimewaan dari anak kecil ini, saudara. Mudah percaya, mudah percaya kepada yang memelihara, tidak pernah memiliki kecurigaan, tidak meragukan, ya, menerima yang diberitahu dan percaya penuh kepada yang memelihara, yaitu ibunya, saudara. Walaupun ibunya mungkin kasih makan yang ada apanya gitu, anak kecil ini mudah percaya, ya, tetap percaya, dan percayanya itu mutlak, penuh, ya, tidak pernah meragukan dalam kehidupan yang memelihara. Ini keistimewaan dari anak kecil, mudah percaya. Tetapi di situ kalau kita sudah melihat, ya,
Begini bunyi firman Tuhan, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Inilah orang yang dirindukan oleh Tuhan, yang mudah percaya kepada Tuhan, ya. Percayanya kepada Tuhan itu segenap hati, tidak setengah-setengah, dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Maka di situ, di dalam setiap sepanjang perjalanan hidup kita, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka Tuhan yang akan menuntun dalam langkah kehidupan kita. Ini yang pertama, keistimewaan dari seorang anak kecil yang dijadikan teladan oleh Tuhan, yang harus dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan pada saat ini supaya hidup kita bisa menjadi yang terbesar dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keistimewaan dari seorang anak kecil, kalau Tuhan memberikan contoh, yaitu anak kecil itu mudah diajar ataupun dididik. Seorang anak kecil memiliki suatu kerinduan besar untuk belajar. Ini seorang anak kecil, saudara. Kerinduannya itu sangat besar untuk belajar. Ya, bahkan kalau anak masih kecil-kecil itu, kapan aku sekolah? Kapan aku sekolah, padahal masih kecil. Mereka rindu untuk memiliki kerinduan besar untuk belajar. Ya. Bahkan anak kecil kalau usianya 4 sampai 5 tahun, nah di situ mudah ya Bapak Ibu untuk belajar. Berbeda dengan orang yang dewasa. Ya, seperti saya ini berusaha untuk belajar firman Tuhan, tetapi sulit saudara untuk masuk ya dalam pikiran, itu sulit ya, sering lupa. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengajarkan bahwa di dalam kehidupan seorang anak kecil itu mudah diajar, mudah dididik. Ya, di saat pelajaran disampaikan diterima dengan baik, ya, diterima dengan suatu kerinduan karena ingin belajar. Ya. Nah, dan di situ di dalam kehidupan anak kecil itu punya pikiran yang terbuka, saudara, terbuka pikirannya, ya, bahkan penuh dengan pertanyaan. Kadang-kadang kita jaga dengan anak-anak kecil. Anak kecil terus bertanya, bahkan orang tua katanya, wah kamu itu kepo, ingin tahu aja. Biasanya orang tua itu seperti itu. Padahal ini suatu keistimewaan dalam kehidupan anak kecil. Kerinduan belajar itu besar, bahkan pikirannya terbuka, penuh pertanyaan, bahkan anak kecil itu mudah dibentuk. Ya. Berbeda dengan orang dewasa, saudara. Ya. Orang dewasa itu kenapa sih kok sulit ya untuk menerima? Nah, kok sulit untuk diajar? Itu kenapa sih? Nah, karena orang dewasa itu pikirannya tertutup dan dikeraskan, sehingga banyak gereja-gereja Tuhan itu yang sulit untuk diajar ataupun dididik dengan firman Tuhan. Di saat dididik dengan firman Tuhan, ya, ada yang marah. Saat diingatkan dengan firman Tuhan, ada yang tidak suka. Nah, ini sifat dari orang yang dewasa, sulit untuk diajar ataupun dididik. Dan Tuhan Yesus merindukan di dalam setiap kehidupan kita, ya, untuk menjadi gereja Tuhan seperti anak kecil, ya, mudah diajar. Kalau kita diajar dengan firman Tuhan, kita buka hati kita buka pikiran kita, ya, biar firman Tuhan itu benar-benar tertanam dalam hati kita, dan kita bisa melakukan
bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, seorang anak kecil menampilkan dirinya yang sebenarnya, tidak berusaha memakai topeng. Ini anak kecil, saudaraku. Nah, menampilkan dirinya apa adanya, tidak memakai topeng. Biasanya kebanyakan kan orang yang dewasa itu memakai topeng dalam arti, wah, aku di depan oleh Pak aku buai, saudaraku ya. Tetapi topengnya di belakangnya, wah, ini contoh ya, saudara. Kebiasaan orang yang sudah dewasa itu tidak menampilkan dirinya yang sebenarnya, memakai topeng. Di depannya baik, di belakangnya jelek, ya. Ini yang seringkali terjadi. Bahkan seorang anak kecil menyukai semua orang apa adanya. Ini dari anak kecil ya, di saat berkumpul banyak teman-teman ya. Nggak ada anak kecil itu yang milih-milih. Kamu anaknya orang kaya, jadi temanku. Kamu anaknya orang kaya, jadi teman. Tidak, ya. Menyukai semua orang. Tetapi kalau orang yang sudah dewasa biasanya milih-milih ya, saudara. Dalam bergaul saja, milih-milih. Ya, dalam arti memang kita harus melihat dalam pergaulan itu, pergaulan yang baik atau yang jelek itu harus kita pilih. Tetapi dalam arti tidak membeda-bedakan gitu. Ini dari anak kecil, tidak membedakan kamu dari orang kaya, kamu dari orang nggak ada, itu tidak pernah dibeda-bedakan dari seorang anak kecil. Yaitu menyukai seseorang apa adanya, ya. Tidak pernah mencari keuntungan, ya. Ini keistimewaan anak kecil. Tidak terlalu memperhatikan dirinya sendiri. Jadi dirinya itu tidak terlalu diperhatikan dalam arti egois. Tidak. Ini keistimewaan dari seorang anak kecil, ya. Dan seorang anak kecil itu mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya, ya, tanpa tipu muslihat, ya. Jadi apa yang ada di dalam pikirannya itu pikiran yang bersih, pikiran yang jujur, tidak ada tipu muslihat. Tetapi seringkali di dalam kehidupan orang yang beranjak dewasa, itu tidak berperan apa adanya. Kita seringkali melihat itu tertipu ya, saudaraku ya. Mungkin wah, orang ini loh kelihatannya sukses gitu, saudaraku. Kita melihat dari luarnya, tetapi dalamnya seringkali di dalam kehidupan kita menampilkan seperti itu. Kita tidak menerima apa adanya dalam hidup kita, hanya luar kita yang kita tampilkan, ya. Luar kita yang kita tampilkan. Sebenarnya aku tidak mampu loh untuk membeli ini, tetapi karena ingin menampilkan luarnya, dia walaupun susah dilakukan. Tidak seperti anak kecil apa adanya. Dan pada saat ini Tuhan merindukan dalam kehidupan gereja Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita seperti anak kecil, ya, tidak pernah berpura-pura di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita tidak mampu, ya kita tidak katakan tidak mampu, ya. Kalau kita tidak sanggup mengatasi, ya kita katakan tidak sanggup. Kalau kita memiliki kekurangan, ya kita katakan kita memiliki kekurangan, ya. Tidak kita mengutarakan seperti apa yang tidak sama yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan merindukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sejati, hidupnya itu tidak
Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan dalam hidup kita. Mungkin selama ini di dalam kehidupan kita masih memiliki kehidupan yang berpura-pura, kehidupan yang tidak jujur, ya, kehidupan yang tidak sesungguhnya. Tuhan masih memberikan kesempatan. Kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil, yaitu apa adanya dalam hidup kita, supaya apa